siap Nusron Wahid, Pak buka Faisal, hati nuranimu Nusron. Pak Faisal, Nusron Wahid, akal kecerdasan dan kita hati ini nuranimu, sama-sama Pak Faisal. 98. Ya, Pak Buka Faisal. hatimu. Ketiga partai lumpuh, DPR lumpuh, saya dan kawan-kawan menggunakan yang tersisa dari hak penyampaian pendapat. Bukan main-main. Cukup. Kita akan lawan kalian. Ada. Ya lawan silahkan kita hadapi. Ya kita lawan. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang debat panas yang terjadi antara TKN Prabowo Nusron Wahid dengan Faisal Assegaf Masinton dan pengamat politik di tema diskusi ILC usaha memakzulkan Presiden Jokowi. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Dekat. Pak Mahfud MD itu orang yang sangat berpikir tentang konstitusionalisme. Tidak asal mendukung. Perkara kemudian tadi Faisal diterima dengan karpet merah. Itulah hebatnya Pak Jokowi memerintahkan sama Pak Mahfud MD untuk menerima tamu-tamu dengan baik. Yang kedua, memang Pak Mahfud MD itu adalah santri. Kalau ada tamu, memang kita harus wajib menghormati tamu. Diterima dengan baik, kalau perlu dikasih makan yang baik, kasih minum yang baik, disenangkan dan sebagainya. Ada miskomunikasi, bahaya Anda Ya, memprovokasi kalau ini. saya tidak ngomong seperti itu. Saya mengatakan selama 9 tahun, gerakan oposisi itu demo di luar halaman kekuasaan. Tiba-tiba ada Satgas anti pemilu curang Ya, dibentuk. saya akan jawab. Sebentar, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana. Ada keresahan yang sama, mencegah kecurangan pemilu. Oke. Jadi, kedua, ini bukan urusan pribadi, bukan urusan saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan tujuan negara yang diwakili oleh Satgas Pemilu Curang dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu nama petisi 100. Ini gejolak keresahan yang nyata di depan mata Nusron. Makanya begini Pak ya, Pak Faisal. Jadi politisi jangan bangun kesiangan kemudian baca judul. Tidak Begini ya Pak Faisal ya, kalau memang mengatakan ada keresahan. Udahlah, saya udah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang, mencari panggung Nah, ini. gini, kalau memang kalau ada keresahan, mengatakan buktikan. Anda tanya saya, Satgas anti pemilu curang mengundang publik, rakyat, dan rakyat datang menyampaikan lewat saluran konstitusi. Silahkan. Anda bilang buat keonaran, menciptakan kegaduhan. Ya, makanya pikiran-pikiran itu harus dihentikan. Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi, ketiga semua partai politik bungkam, DPR bungkam, ada satu pejabat negara. Oke. Membuka pintu, menghormati rakyat, mendengar keluhan. Keluhan itu adalah pemakzulan. Hal biasa saja, Mas. Ya, makanya Gimana? Bikin huru hara. Kalau Pak Mahfud MD membuat Satgas anti kecurangan pemilu, silahkan Pak Mahfud Anda MD. ke sana, Anda sebagai bagian dari sebentar. Saya tadi jangan ngomong. Waktu Anda bicara, saya diam ya. Semalam saya sudah umumkan kepada partai politik dan pakar hukum. Kalau Anda anggota dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat bicarakan itu di gedung DPR. Bukan tempat di ruang opini publik. Karena itu namanya premanisme politik. Karena Anda meminta kami melalui prosedur dan mekanisme, kami datang melalui prosedur dan mekanisme. Anda juga harus taat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Jangan bacot di ruang publik. Kalau memang Anda yakin bisa membuktikan, saya buktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia Nusron Wahid, buka hati nuranimu Nusron. Pak Faisal, Nusron Wahid, akal kecerdasan dan hati kita ini nuranimu, sama-sama Pak Faisal. 98. Ya, Pak Buka Faisal. hatimu, buka nuranimu. Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan di mata rakyat. Cukup. Itu fakta.
Mohon maaf Pak Karni, tadi saya mendengarkan dengan baik. Saya tidak mau dipelintir. Anda respon yang lain aja. Tapi saya bicara dipotong orang 2 kali Pak Ya, Karni. Anda sekarang. Ya, makanya ini saya butuh ketegasan supaya forum ini menjadi lebih baik dan lebih sehat begitu. Saya garis bawahi, Anda bicarain saja. Kalau pemakzulan Anda memberi Saya mau tafsir, bicara apa itu saja manipulasi. itu Ya, itu adalah akal dan logika serta hati nurani jangan saya Anda Pak Faisal. menggiring opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat itu. Kami menyampaikan Saya mempunyai kami pendapat resmi. yang independen, nggak bisa Ya. Anda tekan. Jangan buat premanisme Iya, politik. dia boleh. Ya kan, berpendapat. saya mempunyai pendapat yang independen, nggak bisa ditekan. Bicara yang teratur. Ya, Jangan ke kami. yang tidak teratur siapa? Teratur. Ya, Bicara yang teratur, jangan mengarah ke kami. Ya, yang Ya. tidak teratur Urus saja siapa? partai koalisi kalian. Iya kan, Ya, yang udah, tidak teratur cukup. siapa? Faisal. Justru selama bapak-bapak yang lain bicara, saya diam. Saya ke sini bukan untuk berdebat wacana. Ini sudah masuk gerakan operasional politik. Kesadaran moral di awal saya tegaskan. Ketiga partai lumpuh, DPR lumpuh, saya dan kawan-kawan menggunakan yang tersisa dari hak penyampaian pendapat. Faisal. Bukan main-main. Cukup. Kita akan lawan kalian. Ada Ya cukup. lawan silahkan, kita hadapi. Ya kita lawan. Cukup. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Cukup. Baru-baru ini memang ada perdebatan panas di panggung diskusi ILC antara Nusron Wahid dengan Faisal Assegaf, Masinton Pasaribu, dan juga pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bakti. Perdebatan saling ngotot itu berawal dari sanggahan Faisal Assegaf ke Nusron Wahid yang dianggap ada miskomunikasi apa yang disampaikan Nusron Wahid. Di dalam diskusi itu, yaitu membahas soal pemakzulan Presiden Jokowi. Diketahui Nusron Wahid ini adalah sekretaris TKN Prabowo Gibran, sedangkan Faisal Assegaf orang yang tergabung dalam kelompok petisi 100. Memang sebelumnya kelompok petisi 100 mengusulkan pemakzulan Presiden Joko Widodo dari kursi presiden. Mereka sudah membicarakan itu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pada 9 Januari 2024 lalu, Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menerima kunjungan perwakilan kelompok petisi 100. Mereka diantaranya Faisal Assegaf, Marwan Batupara, hingga legend Purnawirawan Soeharto. Pada pertemuan itu, Mahfud mengaku menerima usul pemakzulan Presiden Jokowi. Mahfud mengungkap bahwa mereka meminta agar pemilu tanpa presiden. Menyikapi usul itu, Mahfud menegaskan tidak mau ikut campur. Ia menilai pemakzulan kepada presiden sepenuhnya merupakan kewenangan DPR. Mahfud juga mengatakan bahwa pemakzulan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024 adalah hal yang tak mungkin terjadi. Pemilu sudah kurang dari 30 hari. Pendakwaan di tingkat DPR saja tidak bakal selesai untuk mencari sepertiga anggota DPR yang memakzulkan. Belum lagi sidangnya di Mahkamah Konstitusi, kata Mahfud MD. Sejauh ini, dua fraksi partai politik di DPR sudah angkat suara, antara lain Partai PAN dan Gerindra. Menurut dua partai itu, tidak ada kondisi yang bisa membuat Jokowi atau Presiden Jokowi dimaksudkan dari kursi presiden. Mengandalkan mobilisasi sampai kapan? Kalau gitu nanti endingnya adalah tidak ada kedaulatan rakyat. Yang ada adalah kedaulatan orang yang bisa mengerahkan untuk menekan kepada kekuatan-kekuatan publik. Ini satu penggalangan opini yang keliru. Pertemuan di Menko Polhukam itu antara rakyat yang diatur oleh mekanisme. Saya mohon Pak Karni adil. Kalau saya mengatakan kita jangan Di bicara sini pasal. ada forumnya. Iya. Dia Ya. giliran dia. Pelintir, Nus. Saya tidak memelintir. Dia Jangan giliran dipelintir dia. karena Anda komentar di luar itu sangat tidak bagus. Dia boleh. Berapa komentar Anda misalnya menyimpang dari substansi masalah. Iya. Pak, yang lain ngomong apapun kita hargai, kita hormati. Masa saya ngomong kemudian di judgement dengan salah menyalahkan dipotong.
Jadi ini yang tidak sopan dan tidak tertib siapa? Saudara-saudara sekalian. Paman memutuskan untuk ponakan, itulah yang disebut nepotisme. Sebentar. Paman memutuskan pasal, bukan memutuskan orang. Benar bahwa pasal yang diputuskan karena memang di situ adalah yang diuji norma. Tetapi yang pengguna dari putusan itu siapa? Yang Ponakan, Pak tanya. Lu jangan bicara yang mengawang-awang, kita bicara fakta, bro. Sebentar. Yang bisa menggunakan norma itu seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang memenuhi syarat. Hanya kebetulan saja partainya Bapak tidak mau ngasih kesempatan sama yang lain. Karena ponakan Itu bukan saja. anak presiden. Yang lain yang bisa menggunakan itu dia bukan anak presiden. Brother. Saudara Masinton tidak ada hubungannya. Karena itu kalau orang yang setuju. Faktanya yang menggunakan itu anak presiden, bos. Tapi Fakta, lo biasakan kau berbicara fakta. Jangan mengawang-awang. Maka ketika kau bicara tadi tentang Fukuyama Huntington, ya, kau bicara tentang law order yang dimana subjeknya kau anggap itu adalah rakyat. Ketika datang dari pusat kekuasaan, ketidaktertiban itu, maka rakyat marah. Ketidaktertiban itu jangan kau justifikasi hanya untuk rakyat. Terhadap kekuasaan, dia sudah diatur oleh tertibnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka ketika itu datang dari pusat kekuasaan menabrak seluruh aturan tadi, maka muncullah ide tentang pemakzulan dari kawan-kawan petisi 100 itu. Jadi kau tidak bisa melihat itu secara prosedural formal, di mana ide mau mengawang-awang, kau menafikan fakta, sehingga kau mendiamkan seluruh proses manipulasi dalam demokrasi ini. Kau juga salah. kenapa kamu nyalah-nyalahkan sikap saya? Loh, lah iya komitmenmu di mana? Saya berhak untuk menagih kau. Saya punya pendapat, di mana salahnya? Salah tadi. Cukup. Ketika kau Gantian bilang saya ya. Ya. Saya tertib sudah order 4 tadi kali, itu kepada saya rakyat. sudah 4 kali dipotong dan saya tidak pernah sekalipun memotong orang. Oh, ceritanya mau dijolimin nih. Loh, ini fakta kalau Ya bicara joget fakta. aja, bos. Dengarkan saya kasih penjelasan dulu, jangan dipotong Pak Masinton. Ya Pak Masinton, kalau saya dikatakan, Saya harus memotong argumentasi yang menyesatkan. ya kan, argumentasimu juga sebetulnya sesat, cuma saya tetap dengarkan. Gak apa-apa kalau kau nggak sesat, kau potong, bos. Nah, makanya sedikit sopan santun begitu. Loh. Ya kan? Saya kira kalau soal masalah menang, udahlah. Menang itu masalah rakyat yang milih, nggak ada kaitan sama presiden atau nggak Mega. presiden begitu. Bu Ya Mega kalau buat saya sih itu memang partai dia sendiri ya boleh aja. Bu Mega ketua umum Lah. PDI, Pak. Jadi wajar kalau PDI mencantumkan Bang Karnik. Kalau presiden, dia ketua umum apa? Silakan. Ketua Kalau umum gitu. tim sukses. Oke. Nah, sekian dulu videonya ya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.